Terima kasih Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemokan produk browser-based helpdesk system yang menggunakan Net Support Service Desk. Oke, untuk awalnya kita akan melihat tampilan login screen dari Net Support Service Desk ini. Pada tampilan login Net Support Service Desk, logo dapat diganti dengan logo company Bapak Ibu. Kemudian kita juga dapat menampilkan custom logo page. Kemudian kita akan coba masuk. Untuk awal saya akan login sebagai admin. Berikut adalah tampilan utama dari Service Desk Net Support. Pada bagian awal halaman awal, kita akan menjumpai dashboard yang berisikan informasi-informasi mengenai insiden, problem, dan change request. Ketiga dashboard ini adalah dashboard utama di dalam Net Support System. Jadi insiden-insiden adalah case yang disubmit oleh user atau customer Anda untuk segera di-resolve. Kemudian problem adalah manajemen problem yang merupakan penyebab dari beberapa insiden yang sama. Kemudian yang terakhir adalah change request. Di dalam change request, kita melengkapi atau merubah prosedur SOP yang sudah ada atau melengkapi suatu sistem supaya berjalan lebih sempurna. Kemudian di bagian sisi kanan kita akan melihat adalah history dari problem-problem yang sudah pernah di-solve atau di-open sebelumnya. Kita akan masuk ke menu-menu utamanya. Pada menu utama di login admin, kita akan menemukan 4 bagian utama, yaitu home, admin, report, dan yang terakhir adalah list. Di home berisi mengenai informasi-informasi untuk detail admin. Kemudian summary adalah tampilan dari seluruh case yang disubmit dalam Net Support. Kemudian ada preference. Kita dapat berubah preferences. Kemudian kita bisa mengganti password. Kemudian kita juga bisa melihat solution. Itu adalah solution yang dibuat dari case-case yang sudah di-solve sebelumnya. Kemudian di menu administrator sendiri kita dapat men-setting database dari Net Support menggunakan SQL. Kemudian kita dapat melihat informasi license. Kemudian kita dapat setting untuk SMTP server berguna untuk notification. Kemudian kita dapat menentukan rule, kemudian template dari email yang akan dikirimkan ke customer maupun tim support, kemudian notification. Kemudian kita juga dapat membuat service level agreement. Di sini saya sudah contohkan kita membuat lead time. Jadi ketika suatu case tidak dieskalasi dalam waktu tertentu akan meningkatkan prioritinya ke level di atasnya. Oke, kemudian ada rule. Rule ini dibuat apabila suatu kondisi SLA men-trigger action tertentu. Seperti custom sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada custom data. Kita dapat merubah kategori, kita dapat merubah drop down list, logon option, apakah ini menggunakan email address atau menggunakan nama, dan app range, kita dapat merubah tampilan secara keseluruhan. Kemudian di sini juga kita dapat membuat kategori-kategori baru sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Kemudian fungsi selanjutnya yang cukup penting adalah di user management. Di dalam user management, kita dapat membuat company, departemen, user, maupun grouping, by division atau team, sesuai dengan kebutuhan Bapak. Contoh berikut, saya sudah membuat beberapa divisi untuk memudahkan kita dalam mengeskalasi case atau problem. Kemudian kita juga dapat set permission untuk masing-masing user, apa saja yang dapat dilakukan di dalam sistem.
service desk tersebut. Kemudian service desk ini juga mendukung fungsi sinkronisasi dengan Active Directory. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi reporting. Berikut adalah customisasi dari reporting dapat dibuat di dalam service desk. Kemudian kami juga menyediakan template yang sudah siap digunakan. Dan Bapak Ibu juga dapat menambahkan report-report sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menu selanjutnya adalah list. Di dalam list kita dapat melihat seluruh insiden, problem maupun change request yang di-assign. Berikut contohnya, contoh insiden, contoh problem, dan contoh change request. Kita dapat melakukan print out juga untuk semua dokumen yang ada. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan buat suatu skenario yang akan mengcover ketiga dashboard tersebut. Untuk itu kita akan log out dulu. Kita akan login sebagai user biasa. Nah, ini saya akan coba masuk sebagai bagian finance. Oke, skenario yang akan kita buat adalah kita akan mengalami masalah pada listrik di dalam kantor. Karena itu saya akan membuat suatu case. Saya akan mereport bahwa terjadi kerusakan pada monitor saya. Kita bisa buat due date-nya dan juga waktu kita bisa tentukan. Oke, jadi saya melaporkan mengenai monitor saya yang rusak akibat mati lampu. Dan saya akan mensubmit. Setelah saya mensubmit, saya akan mendapatkan ticketing nomor 18. Dan saya dapat mengakses informasi mengenai apa saja yang baru saya submit. Oke. Kemudian saya akan login sebagai user yang berbeda. Saya akan masuk sebagai divisi marketing. Kalau tadi di divisi sebelumnya kita melaporkan kerusakan monitor, saya akan buat insiden baru dari divisi marketing. Saya akan melaporkan kerusakan power supply. Oke, saya melaporkan bahwa PC saya rusak, tidak dapat dinyalakan, dan ada bau gosong. Oke, kita akan masuk sebagai admin. Pada layar dashboard admin, kita akan melihat list-list case yang sebelumnya sudah disubmit oleh user. Kita akan cari. Oke, kita lihat sebelumnya divisi finance melaporkan bahwa monitornya rusak. Kita akan lihat
Untuk eskalasi case tersebut, sebagai admin ataupun sebagai tim support, kita dapat melakukan perubahan status. Dalam hal ini saya akan membuat ini menjadi in progress, dan saya akan menambahkan komen untuk menunjukkan saya sudah mulai mengeskalasi case tersebut. Save. Kita dapat lihat action yang saya baru lakukan akan muncul dan akan menotifikasi user mengenai tindakan yang saya baru saja lakukan. Kemudian kita akan lihat problem berikutnya adalah dari divisi marketing. Eskalasi. Cari masalah power. Oke, di divisi finance kita lihat bahwa terjadi masalah karena listrik juga yang mengakibatkan power supply-nya menyebabkan PC tidak bisa dinyalakan. Oke, dapat lihat tindakan yang baru saya lakukan. Kemudian, sebagai admin, setelah saya melihat ada beberapa masalah yang sama yang disebabkan oleh karena mati lampu listrik, saya menentukan bahwa problem utamanya adalah listrik. Oleh sebab itu, saya dapat meng-assign ke dalam problem management. Saya akan buat kategori elektrisiti. Saya akan set priority-nya high. Saya akan assign ini kepada building maintenance. Saya akan mendeskripsikan mengenai masalah tersebut. Oke, saya mereport kepada building maintenance bahwa karena masalah listrik terjadi kerusakan hardware di beberapa end user. Ini harus diatasi dengan segera. Oke, kita kembali ke home. Kita akan lihat. Ketika saya mengeskalasi dan ada in progress, akan diupdate di dashboard. Kita bisa lihat sejauh mana progress case tersebut. Apabila case ini sudah di-solve, kita dapat mengganti statusnya menjadi completed. Kemudian kita bisa add solution pada masalah tersebut.
save. Ini akan menjadi satu solution di dalam database solution. Jadi ketika berikutnya akan terjadi masalah yang sama berkaitan dengan monitor rusak, kita dapat menambahkan solution yang sudah kita buat tersebut di dalam case yang baru. Saya save. Kemudian di problem management kita akan lihat ini adalah masalah utama yang harus diperbaiki supaya menghindari terjadinya case-case kecil yang melibatkan berhubungan dengan masalah problem di listrik kantor. Kemudian kita juga dapat melihat di change request. Karena terjadi banyak sekali masalah listrik dan waktu problem solving membutuhkan waktu yang tidak instan, maka saya akan membuat suatu change request untuk melindungi end user, terutama hardware-nya dari kerusakan yang lebih parah. Tentu saya akan buat di change request, saya akan buat di category hardware. Setiap PC harus dilengkapi dengan stabilizer untuk tes untuk menghindari kerusakan karena masalah listrik. Tim support di action save. Saya bisa mereview apa yang baru saya buat ke dashboard. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa service desk ini mengcover dari case terkecil hingga ke sumber masalah di problem management, dan kita juga dapat merubah sesuatu di dalam sistem proses bisnis kita di change request. Jadi ketiga indikator ini dapat memastikan mission critical business Anda terjaga, dan kita juga dapat menentukan service level agreement yang disepakati bersama untuk meningkatkan performance dan kualitas dari tim support Anda. Demikianlah yang dapat kami demokan. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami. Terima kasih atas waktu